Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait relativitas khusus atau lebih tepatnya adalah massa relativitas. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait massa relativitas, kita cerita singkat sejarah dulu aja kali ya. Jadi ngomong-ngomong soal massa, dulu waktu eranya Isaac Newton, definisi massa adalah kuantitas yang tetap tidak dipengaruhi oleh besaran apapun termasuk gerak. Artinya ketika ada benda yang masanya 10 kilogram, terus kita gerakin dengan kecepatan 10 meter per sekon, nilai massanya yang nggak berubah gitu, 10 kilogram juga, ya kan? Terus yang kedua adalah bahwa semakin besar massa suatu benda, semakin besar juga nih gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat benda tersebut. Hingga suatu ketika ada ilmuwan yang namanya Albert Einstein. Dia tuh memberi alternatif lain terkait definisi massa yang bilang bahwa massa merupakan kuantitas yang dipengaruhi oleh kecepatan bendanya. Wow, definisi ini cukup berlawanan ya dengan definisi si Isaac Newton yang bilang bahwa massa itu konstan, tapi kata Einstein massa itu relatif. Nah, perbedaan definisi ini untuk beberapa orang diklasifikasikan sebagai fisika klasik untuk eranya Isaac Newton dan fisika modern untuk eranya Albert Einstein. Yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira definisi Einstein ini tuh meruntuhkan definisi Isaac Newton gak sih? Oke, buat tahu lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya massa relativitas, yaitu konsep fisika yang ngejelasin terkait massa yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, bayangin aja ada sebuah benda yang massanya m0 dengan kecepatan v0 meter per sekon. Tapi ketika benda ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ternyata massanya berubah menjadi m nih. Di mana massa benda yang bergerak itu tuh selalu lebih besar dibandingkan dengan massa benda saat diam. Nah, dari fakta ini secara matematis kita bisa tuliskan bahwa nilai M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan V kuadrat dibagi dengan C kuadrat nih. Di mana nilai M ini merupakan massa benda yang bergerak, M0 merupakan massa benda yang diam, V adalah kecepatan benda, dan C merupakan kecepatan cahaya. Oke, berarti dari konsep ini, kalau kita lari, itu tuh bukannya kita makin kurus tapi makin gemuk gak sih? Menarik juga nih buat dibahas. Jadi gini, untuk benda yang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka nilai dari rasio V kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu tuh akan mendekati nol. Kalau kita masukkan angka 0 ini ke persamaan yang ini, maka diperoleh M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0. Ya berarti massa benda yang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, nilainya sama dengan massa diam, yaitu M sama dengan M0. Atau ini juga berarti bahwa fisika klasik itu tuh nggak salah. Karena untuk benda yang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka massa benda yang bergerak akan sama dengan massa benda yang diam gitu. Oke, berarti kita juga tahu nih, sebenarnya waktu kita lari dengan kecepatan jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka tubuh kita nggak berubah gitu massanya. Kecuali kalau kita lari dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka badan kita bukannya makin kurus bakal makin gemuk gitu. Terus kalau kita perhatiin dari rumus ini, kalau seandainya nih nilai V-nya itu lebih besar dari kecepatan cahaya, berarti nilai akarnya dia bakal bernilai imajiner ya. Kira-kira ada nggak sih benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya? Oke, jadi gini, massa benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, dia kan massanya bakal semakin besar nggak sih? Nah, kalau seandainya masih semakin besar, berarti gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda yang massanya besar banget adalah besar banget juga gitu. Dengan kata lain, ketika massanya udah besar banget, maka gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat benda tersebut akan semakin sukar gitu. Atau dengan kata lain, ketika massa benda itu udah gede banget, maka gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat benda tersebut akan semakin besar banget gitu. Nah, kalau seandainya gaya tersebut udah nggak cukup lagi buat mendorong bendanya, maka yang terjadi adalah kecepatan bendanya akan bernilai konstan. Dan
Info menariknya adalah kata si Einstein bilang bahwa kecepatan cahaya merupakan kecepatan tertinggi di alam semesta. Artinya nggak ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, sampai saat ini para peneliti mencoba mencari tahu nih, kira-kira di alam semesta ini ada nggak sih benda yang melebihi kecepatan cahaya? Kalau emang ada, nanti formula relativitas Einstein, terutama relativitas khususnya, dia bakal runtuh gitu. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait massa relativitas? Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Pada suatu reaktor nuklir, neutron terpental dengan kecepatan 0,8 C, di mana C merupakan kecepatan cahaya. Pertanyaannya adalah berapakah rasio massa neutron saat bergerak dan diam? Oke, diketahui bahwa kecepatan neutron yang terpental yaitu 0,8 C. Dan yang ditanya yaitu rasio nih, massa neutron bergerak dibagi dengan massa neutron saat diam. Jadi gini, nilai M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat nih. Berarti M dibagi M0 sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 dibagi dengan 1 dikurangi 0,8 C dikuadratin dibagi dengan C kuadrat. 0,8 C dikuadratinnya berarti 0,64 C kuadrat nggak sih? Terus nilai C kuadrat kita bisa coret nih. 1 dikurangi 0,64 nilainya adalah 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. 1 dibagi dengan 0,6 itu tuh nilainya setara dengan 10 dibagi dengan 6 gak sih? Atau kalau kita sederhanakan yaitu 5:3. Oke, ini merupakan perbandingan massa neutron saat bergerak dan diam yaitu 5:3. Jadi itu ya pembahasan terkait massa relativitas. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!